Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Febrianti Putri dari kelas 12 MIPA 1. Kali ini saya akan membahas tentang reformasi, mulai dari latar belakang, tujuan, sampai dengan kehidupan politik dan ekonomi setelah tanggal 21 Mei 1998. Nah, apa sih reformasi itu? Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan menuju tatanan kehidupan yang baik sesuai hukum untuk menuju ke perbaikan yang lebih baik. Reformasi lahir itu karena waktu itu Indonesia mengalami berbagai krisis, mulai dari aspek kehidupan, politik, ekonomi, hukum, kepercayaan, bahkan yang lebih parahnya lagi yaitu krisis tentang bahan pokok. Terjadinya reformasi juga disebabkan karena banyak hal, seperti pada Mei 1998, turunnya ribuan mahasiswa menuntut mundurnya Soeharto, yang saat itu Soeharto menjabat sebagai Presiden Rakyat Indonesia kedua. Akibat demonstrasi itu, banyak mahasiswa yang luka-luka dan 4 tewas. Yang tewas diantaranya adalah yang pertama yaitu Elang Mulia Lesmana, kemudian Heri Hartanto, Hendriawansi, dan Hafizin Royan. Kemudian dilanjut lagi pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998. Di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga masyarakat mengalami kelumpuhan. Lalu pada tanggal 19 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai kampus dan daerah menduduki gedung MPR dan DPR. Tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto membentuk Dewan Reformasi. Sehari setelahnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mundur dari jabatannya Presiden Rakyat Indonesia kedua di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Berikut adalah cuplikan pidato Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Rakyat Indonesia kedua. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Tujuan dari reformasi ini sendiri adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, seperti menata kembali seluruh struktur kenegaraan termasuk perundangan dan konstitusi yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh masyarakat, dan melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melakukan perbaikan di segenap bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Yang terakhir, menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat bangsa yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, seperti KKN, kekuasaan sewenang-wenangan, atau otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan lainnya. Selanjutnya yaitu masa reformasi pemerintahan B.J. Habibie. Setelah Soeharto mundur dari masa jabatannya sebagai Presiden Rakyat Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, di hari itu juga Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 8 yang menyatakan bahwa jika Presiden mangkat atau berhenti sebelum jabatannya berakhir, maka wakil presidenlah yang harus menggantikannya. Setelah B.J. Habibie dilantik menjadi presiden dan mengumumkan pidato pertamanya, beliau membuat kabinet baru, yaitu Kabinet Pembangunan Reformasi. Apa saja sih kebijakannya? Yang pertama adalah ada otonomi daerah yang lebih meluas dan demokratis melalui TAP MPR nomor 16 /MPR/1998. Yang kedua, kebijakan menciptakan kebebasan berpolitik, menerapkan sistem multipartai dalam pemilu, Undang-Undang nomor 2 Pemilu 1999,
Maka pada pemilu 1999, pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Selanjutnya yaitu menciptakan kebebasan pers, Undang-Undang Pers 1998 tentang tugas wartawan dan perlindungan pers. Yang selanjutnya yaitu membatasi presiden dengan masa jabatannya maksimal 2 kali masing-masing 5 tahun. Peristiwa besar yang terjadi pada masa pemerintahan B.J. Habibie yaitu referendum Timur Leste. Referendum Timur Timur yaitu proses pengambilan pemungutan suara untuk mengambil keputusan politik yang memengaruhi negara yang terjadi pada tanggal 30 Agustus 1999. Selanjutnya ada kebijakan pemerintahan B.J. Habibie dalam bidang hak asasi manusia. Kebijakan pemerintahan B.J. Habibie pada bidang HAM yaitu yang pertama, pemberian amnesti dan abolisi untuk tahanan dan narapidana politik pada masa Orde Baru. Amnesti adalah pengampunan dari presiden kepada narapidana, sedangkan abolisi adalah penghapusan proses hukum yang sedang berjalan kepada seorang terpidana. Contohnya, pada Sri Bintang Pamungkas yang ditahan karena mengkritik kebijakan Soeharto. Yang kedua, ada menghilangkan tanda khusus pada KTP yang ber-Tionghoa. Yang kemudian ketiganya menghilangkan diskriminasi ras, etnik, dan agama. Kebijakan pemerintahan Presiden B.J. Habibie dalam bidang ekonomi yaitu beliau sudah mencapai keberhasilan dalam bidang ekonomi. Yang pertama yaitu berhasil mengatasi krisis moneter, menurunkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari 16.000 per 1 dolar menjadi 6.700 per 1 dolar. Yang kedua, kemudian berhasil menurunkan laju inflasi. Yang ketiga, distribusi kehidupan pokok mulai kembali berjalan dengan baik. Masa pemerintahan B.J. Habibie hanya berlangsung kurang lebih dari 1 tahun 5 bulan, dari 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Lalu, bagaimana berakhirnya masa pemerintahan B.J. Habibie? Pada tanggal 14 Oktober 1999, MPR melakukan sidang umum. Pada sidang tersebut, B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya sebagai presiden. Namun, ada sebagian anggota MPR yang menganggap bahwa B.J. Habibie tidak dapat menjalankan tugasnya, terutama pada referendum Timor Timur. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 1999, MPR mengumumkan bahwa pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak. B.J. Habibie menyatakan bahwa beliau ikhlas atas keputusan MPR dan memundurkan diri dari pencalonan presiden berikutnya. Pada hari yang sama pula, MPR melakukan sidang paripurna dengan agenda pemilihan Presiden Rakyat Indonesia dengan kandidatnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Abdurrahman Wahid, yang kedua Megawati Soekarno Putri, dan yang ketiga Yusril Ejra. Namun Yusril Ejra mengundurkan diri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.